Sudah ratusan tahun yang lalu, Islam masuk ke Indonesia. Salah satunya melalui kawasan Melayu. Sebuah peristiwa besar yang menjadikan peradaban Nusantara seperti saat ini. Di belakang saya ada Masjid Raya Sulaimaniyah, sebuah masjid kuno di kawasan timur Sumatera. Sebuah masjid dengan arsitektur kebudayaan yang memadukan peradaban Islam dan Nusantara. Masjid ini merupakan penanda kolaborasi epik di zaman dulu. Sebuah warisan nilai yang layak kita perjuangkan dan layak kita hidupi di masa kini. Saya nama Haji Muhammad Sarudin, ya kan? Tinggal di Perbuangan asli, domisili di sini. Saya memang keturunan dari Kesultanan juga. Jadi saya bertugas ini, sebelum saya bertugas di sini adalah orang tua saya. Kemudian orang tua saya mangkat pada tahun 1998. Jadi begitu mangkat orang tua saya, begitu, saya ditabalkanlah sebagai puasan haji. Puasan haji? Ya, di Masjid Raya Sulaimaniyah Perbuangan ini. Pada tahun 1998, tepatnya tanggal 5 November tahun 1998. Ya. Oleh Kesultanan Serdang, yaitu Tengku Lukman Sinar, Tengku Abu Nawar Sinar, Tengku Abu Kasim Sinar, dan seterusnya pada waktu itu. Jadi saya tahun 1998 tidak itulah sampai saat ini bertugas di masjid ini. Ya. Adapun tugas-tugas yang diberikan oleh Kesultanan kepada saya, ya, ahli warisnya, pertama sekali untuk mengkoordinir masjid ini, sehingga bagaimana, ya kan, bagaimana cara, ya kan, supaya masjid ini berjalan dengan baik, ya kan, sesuai dengan kemauan umat Islam. Bagaimana di mana masjid, ya sini gitu juga lah. Jadi masjid ini berdiri tahun 1901 ya? 1901. Dulunya sebelum Keraton Sultan Serdang ini di sini, Danau Panjang. Ini di mana tuh? Danau Panjang Matalabu. Itu Pandai Cermin bukan? Pandai Cermin ada 4 ini masjid sekarang. Oh, ada 4 ya? Ada 4. Yang pertama Masjid Raya Sulaimaniyah Perbuangan. Ya. Masjid Raya Sulaimaniyah Pandai Cermin. Pandai Cermin. Ya, Masjid Sultan Basarudin itu Matalabu Danau Panjang. Oh. Masjid Sultan Sinar itu Kampung Beringin, antara Beringin dengan Batang Kuis sana. Jadi 4 inilah aset daripada Kesultanan Serdang. Ya, itu dibawa Kesultanan Serdang lah. Jadi kami ini sekarang, Sultan kami sekarang ini Tengku Ahmad Talah. Tengku Ame. Ya, karena yang lain-lain sudah mangkat beberapa sultan yang lalu gitu. Jadi sekarang Tengku Ahmad Talah lah ditabalkan sebagai sultan di Kerajaan Negeri Serdang ini. Berarti Tengku putra keberapa Tengku? Saya anak kedua. Anak kedua. Oh, ini abang meninggal. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kan masjid ini khas daripada masjid ini memang tidak dirubah oleh Kesultanan. Dalam hal ini ahli waris saya kan, karena Sultan sudah meninggal. Jadi bangunan konstruksi yang lama itu inilah dia, ruangan ini. Oh, masih sama berarti? Ini tidak berubah. Bagaimana? Ini nggak ada penambahan ya? Nggak ada. Secara luas? Jadi yang masih lama, khas lama lagi, bangunan dalam ini dengan toilet, kamar mandi. Itu nggak berubah, tetap. Oh, itu tetap? Tetap. Jadi yang dirubah pada waktu itu hanya teras ini ditambah ini. Teras depan ya? Teras depan ini ditambah lah ini kan. Kemudian kubah. Kubah ini yang dulunya bulat, hitam. Jadi sekarang oleh almarhum
Tengku Lukman Sinar, ayah Tengku Mira lah Iya, ya. iya. Itu dirubah lah, dibikinlah ciri khas Melayunya di situ. Makanya atap itu dirubah begini. Kalau kubahnya itu ini dia. Cuma ini agak dibentuk dia karena sudah dibuat relief-relief ini kan. Nah, tadinya bulat aja ini. Inilah dia. Oh, tadinya cuma bulat aja. Bulat aja. Jadi oleh almarhum Tengku Lukman Sinar dibentuklah ini. Dia bawa ini apanya nih? Buat apanya prasasti apa ini kan? Itulah yang renov tahun 2005 ya. Iya. Terus sampai sekarang. Nah, itulah. Objek pemajuan kebudayaan itu dapatlah ini termasuk cagar budaya. Cuman dia masih di tingkat kabupaten kan. Ya, kabupaten. Belum masuk ke provinsi sama ke nasional. Jadi aku mau mencoba menggali sampai dapat lah mungkin bagaimana sih perkembangan masjid ini dari dia berdiri secara historis sampai sekarang yang dari terahnya termasuk Tengku selaku Sultan Serdang sekarang. Jadi mungkin itu yang mau kutanyakan. Nah ini Tengku kan ini ada makam. Berarti kalau makam yang ini Tengku yang ini berarti beliau sebagai Sultan terakhir yang berkuasa ya. Tuanku Sulaiman Sariful Alam Sani, Sultan Serdang kelima yang terakhir memerintah. Itu habis itu kan merdeka. Ya. Berarti sebelum Indonesia merdeka itu Tengku? Dia meninggal tahun 46. 46. Habis itu ya udah merdeka lah. Jadi kuburan yang raja yang pertama, kedua, ketiga itu di Kampung Besar Serdang di Kecamatan Beringin, Deli Serdang. Kecamatan Beringin, Deli Serdang. Iya, 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima di sini. Atuk langsung. Atuk langsung dari Tengku ya? Kakek. Iya. Ini kalau masjid ini ya dari dulu begini. Cuman adalah beberapa rehab ya. Ya, rehab kecil diperbaiki dan terakhir ada bantuan rehab ringan dari Balai Latihan apa itu BPK kalau nggak salah. Balai Latihan Pelestarian Kebudayaan. BPK Sumut. Dinas Kebudayaan. Ya, di Kementerian Kebudayaan. Ini baru dicet ada perbaikan lah. Tapi ini dari dulu begini aja. Ada 4 ya Tengku ya? Ada di Pantai Cermin 1. Ranto Panjang. Desa Serdang 1. Sama ini ya? Main 4. Kalau di masjid-masjid lain Tengku ada makamnya juga di samping? Masjid ada. Di Serdang, di Pantai Cermin tak ada. Cuman pendaya inilah penjaga masjid atau datuk itu. Jadi renovasinya belum lama ya? Iya belum lama ya Tengku? Ini baru dibetulin. Jadi nama ini hanya lukisan kami sendiri ini. Bukan bawaan dari kesultanan, bukan. Berarti termasuk atapnya juga ya Tuk ya? Iya termasuk atapnya, sekali jalan di sana. Jadi kalau konstruksi lah saya bilang tadi, dinding itulah kesana nampak segi. Kemudian ini pakai tangga ke atas, ya kan? Nggak ada semennya nih, rata aja. Jadi langsung kita mau ke masjid, naik tangga, masuk ke dalam. Berarti dulu, atau kalau masih ingat, ini bukan bentuk panggung. Biasanya kan bangunan Melayu itu kan panggung deh. Enggak. Ini biasa. Oh biasa ya? Ini biasa langsung deh ya? Biasa. Jadi kalau nanti mau lihat gambar nanti di pustakaan nampaklah itu. Bagaimana zaman yang dulu ya kan dengan yang sekarang ini. Dari tahun ke tahun perkembangannya. Termasuklah istana dulu di sini, karena istana kan sini dulu. Ya. Nah, istana Sultan Serdang kan, keraton ini. Itulah. Oke, Atuk. Itulah kira-kira gambarnya. Kalau ini atapnya ini termasuk yang di pembuatan baru ya? Iya, baru semua ini. Ini baru semua ini. Yang bagian atas tengahnya itu Atuk? Sama semua, baru. Baru ya? Baru. Jadi nggak ada dia kubah yang udah bilang tadi. Kubah yang hitam tadi itulah yang Masjid Sulaimaniyah menyatukan 3 pilar utama. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan agama. Ya, di sini tentunya kita sebagai orang Melayu, a Malay is a Muslim. Ya. Jadi tentu itu kekuatan agama yang juga mendukung tadi kehidupan di Sumatera Utara. Yang kedua adalah jati diri adat. Ya, sebagai masyarakat Melayu tentu tidak lepas daripada adat Melayu. Dan yang ketiga adalah masjid dijadikan sebagai wadah untuk kebersamaan sosial. Ya.
Nah, dari ketiga pilar tersebut kita tidak lepas daripada adat dan harmoni, bagaimana masjid itu menjadi ruang harmoni dalam hubungan antara agama dengan adat. Jadi adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah. Nah, masjid bukan saja jadi tempat ibadah, tetapi bisa dijadikan ruang untuk berdiskusi dan juga ruang untuk bersilaturahim dan juga ruang untuk melaksanakan upacara adat yang bukan di dalam masjid saja tetapi juga di luar beranda ya. Jadi misalnya kita tidak lepas dari adat untuk bertepung tawar. Misalnya kita ada selamatan, kita lakukan di masjid karena memudahkan bagi kita untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi masjid itulah menjadi wadah untuk mempertemukan masyarakat di tempatan. Nah, jadi tepung tawar itu bukan sesuatu yang bertentangan ya dengan agama ya. Walaupun kita ketahui itu adalah menabur bunga-bunga ya, tetapi kita mengambilkan itu sebagai ekspresi syukur ya, syukur kita, dan akhirnya ditutup dengan zikir dan doa gitu ya. Jadi itu melambangkan budaya. Jadi adat tetap diterapkan di masyarakat oleh masyarakat Melayu, tetapi ruangnya adalah bisa menggunakan Masjid Sulaimaniyah tersebut ya. Nah, kemudian ornamen-ornamen yang terdapat di dalam masjid ataupun yang menjadi estetika dari masjid tersebut adalah merupakan ukiran ataupun motif dari Melayu itu sendiri ya, seperti kalau di sini kan kita bisa melihat ukiran motif Melayu ya, ada pucuk rembung ya. Nah, itu semuanya diposisikan pada mimbar dan dinding masjid. Nah, itu menjadi bukti bahwa seni tentunya dalam hal ini adalah seni lokal ya, Sumatera Timur, digunakan untuk memberikan keindahan sebuah masjid ya, seperti itu. Nah, kemudian Islam juga sebagai agama yang sangat ramah ya, membuka ruang kepada masyarakat ya. Jadi artinya di sini ramah akan budaya, menerima motif-motif Melayu sebagai budaya lokal tadi untuk diperindah di dalam sebuah masjid dan juga di luar masjid ya. Nah, sebagai ruang harmoni tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa masjid itu menjadi tempat untuk pertemuan ya, dan ini juga menjadi harmoni bagi masyarakat sosial, masyarakat dalam hal ini, karena tidak ada tidak ada perbedaan level class of people ya ketika kita berada di dalam masjid. Artinya kita seorang keturunan bangsawan bisa satu syaf dengan pedagang ataupun dengan petani ataupun nelayan ya, dan tidak ada harus syaf yang di depan itu adalah semua keturunan bangsawan, tetapi juga bisa menjadi tempat juga bagi pedagang nelayan untuk bisa satu syaf dengan keturunan sultan. Nah, inilah menunjukkan adanya keterbukaan ruang masjid bagi semua level of class people ya, untuk tidak ada sekat permanen ya, yang mencerminkan ini yang mencerminkan keterbukaan sosial bagi Masjid Sulaimaniyah di situ ya. Dan di hadapan Allah kita semuanya sama. Kan gitu ya kan. Jadi nah, kemudian kalau di luar-luar kan kita bisa lihat serambi ataupun tempat bermusyawarah tadi ya. Ini juga bisa memberikan fungsi kepada masyarakat untuk bermusyawarah jika ada masalah-masalah yang dihadapi. Misalnya ada juga perselisihan antar warga. Nah, di sini juga bisa menjadi ruang dan tempat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat tempatan. Jadi
Nah, itulah selain ruang sosial, selain tempat ibadah, dan juga merepresentasikan budaya lokal, dan masjid ini juga merupakan bentuk bangunan yang memiliki pesan tersendiri, ya, keharmonisan antara motif-motif dan juga bentuk-bentuk kubah, ya, dan juga memiliki perpaduan tradisi lokal dengan ciri khas daripada masjid itu sendiri. Ya, ya itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga kalau dari arsitekturnya, jendela-jendela yang besar, ya, nah itu juga melambangkan transparansi, ya, dan keramah tamahan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu ini kan memang membuka diri selalu, ya. Malay is a Muslim. Nah, tetapi ketika orang bergabung untuk menjadi seorang Melayu, dan dia akan menerapkan berbahasa Melayu dan berbudaya Melayu, jadi makanya terbuka. Nah, untuk itu masyarakat apapun bisa menjadi Melayu, misalkan dia Muslim dan berbahasa Melayu dan juga berbudaya Melayu, sehingga masjid dijadikan tempat, apalagi memang lokasi masjid itu kan di Perbongan, ya, sangat strategis, ya, dari berbagai etnis, ya, jadi diterima, dan Masjid Sulaimaniyah menjadi berfungsi, ya, untuk menyelesaikan permasalahan warga setempat, gitu.